Pramono Anung Rano Karno ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024. KPU menyebutkan Pramono Rano meraup 50,07% dari total suara di Jakarta, yang mana artinya Pramono Rano menang satu putaran. Pertanyaannya, bagaimana sikap kubu RK Suswono terhadap kemenangan Pramono Rano? Apakah RK akan menggugat hasil pilkada ke MK? Simak ulasannya di Voy hari ini. Kecewa dengan hasil rekapitulasi yang disebutkan KPU Jakarta, tim RK Suswono walk out saat KPU Jakarta menetapkan hasil Pilkada 2024. Tim hukum RK Suswono juga mengatakan akan menggugat hasil Pilkada tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK karena menurut mereka pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 banyak kecurangan ditambah lagi banyak yang golput. Diketahui, RK Suswono hanya memperoleh 39,4% suara sah, sementara Pramono Rano memperoleh 50,07% suara. Bisa dibilang perbedaannya cukup signifikan. Padahal elektabilitas RK Suswono sejak awal mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta bulan Agustus lalu hingga bulan Oktober masih jauh di atas Pramono Anung. Per bulan Oktober, elektabilitas RK Suswono mencapai 47,8%, sedangkan Pramono Rano hanya 38%. Mendekati hari pemilihan 27 November, keadaan berubah 180 derajat. Elektabilitas Pramono Rano meningkat, RK Suswono anjlok. Padahal kalau kita ingat di awal bulan November, RK menemui Presiden Prabowo dan ex-Presiden Jokowi loh. Seakan tak cukup didukung belasan partai politik di Kimples, RK juga meminta dukungan dari orang nomor 1 di negara ini. Sayangnya, elektabilitasnya bukannya meningkat, malah turun. Pramono Rano yang didukung dua partai dan hanya mengandalkan endorsement dari Anies Baswedan malah melejit elektabilitasnya hingga bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dengan satu putaran. Pertanyaannya, apa yang membuat RK kalah di Pilkada Jakarta? Dan apa yang terjadi jika gugatan RK Suswono atau Ridho dikabulkan oleh MK? Kalau Pram sama Rano kan sejak awal mengatakan siap bekerja sama dengan pemerintah pusat. Cuma yang saya sendiri menyayangkan, Pak Prabowo justru memperlihatkan keberpihakannya kepada paslon RK gitu. Ya. Alias apa? Alias Pak Prabowo itu nggak siap juga bekerja sama dengan siapapun ya yang menjadi pemenang dalam pilkada gitu. Kenapa itu? Karena dia memihak gitu loh. Lalu kalau yang menang itu bukan yang dia pihaki, ya tentu yang menang itu juga merasa bahwa dia nggak memiliki kewajiban politik untuk selaras dengan pemerintah pusat. Soalnya dia tidak dikehendaki kok. Jadi dalam hal ini yang menginginkan, yang tidak menginginkan kerjasama pusat daerah itu sebetulnya bukan Pram sama Rano, tapi Pak Prabowo sendiri gitu loh, Pak, dengan menjagokan RK gitu. Ini lebih karena warga Jakarta menolak cara-cara dominasi, cara-cara oligarki, cara-cara cawe-cawe itu gitu loh, Pak. Nah, oleh karena itu mereka berkumpul di Pram sama Rano gitu sebagai simbol yang melawan oligarki, cawe-cawe dan dominasi itu. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa Anies mendukung pasangan Pram? Ya, Anies juga dalam posisi itu, dia melawan oligarki, melawan dominasi, melawan cawe-cawe itu gitu loh, Mbak. Mengapa pasangan Ridho bisa kalah padahal didukung oleh koalisi besar Kimples? Ya karena memang masyarakat Jakarta punya aspirasi politiknya sendiri yang tidak bergantung pada kekuatan politik mayoritas. Dan kalau kita telaah lebih dalam, para pendukung pasangan Ridho, mesin partainya juga tidak terlalu bekerja optimal di dalam melakukan kerja-kerja pemenangan. Itu bisa dilihat dari aktivitas kampanyenya dan juga kerja-kerja politik mereka di lapangan. Bagaimana kalau MK memerintahkan misalnya pemungutan suara ulang atau mengabulkan untuk rekonfigurasi atau perubahan konstelasi suara sehingga terjadi pilkada 2 putaran sehingga ada putaran kedua. Nah kalau ada putaran kedua kan yang akan ikut adalah suara yang memperoleh
suara tertinggi pertama dan kedua, artinya Pram Rano dan pasangan Ridho. Dugaannya bisa dua, satu akan terjadi antitesis atau polarisasi politik yang saling berhadapan antara pendukung dua pasangan calon ini, pasangan Ridho dan Pram Rano, di mana penetrasi dan dorongan kepada warga dan pemilih untuk menggunakan hak pilih semakin menguat, dan itu akan diikuti oleh pengelompokan pemilih secara kuat ya di antara dua kelompok politik ini, nomor urut 1 dan nomor urut 3 begitu. Dan itu bisa memicu peningkatan angka pengguna hak pilih di putaran kedua. Tetapi juga bisa sebaliknya, karena ini dianggap sebagai narasi elit, pemilihnya juga sudah lelah, mereka memilih untuk ya semakin apatis dan abstain ya. Bisa jadi pilihan kedua juga terjadi. Walaupun saya lebih condong melihat kalau ada pilkada 2 putaran, pemilih juga akan lebih terdorong untuk misalnya mendukung pasangan calon yang mereka pilih, dan termasuk bisa juga misalnya menimbulkan gerakan untuk misalnya memenangkan pasangan calon tertentu secara lebih intensif dan masif. Tapi juga harus ada yang diwaspadai. Putaran kedua juga rentan memicu praktik politik uang, karena ini menjadi pertaruhan untuk menang ya, dan adanya potensi politisasi birokrasi, penyalahgunaan wewenang untuk memastikan kemenangan dengan cara-cara yang ilegal. Karena di beberapa kasus putaran kedua itu justru intensitas dan tensi kompetisinya menjadi makin sengit, makin kompetitif, dan tidak jarang bisa memicu orang-orang untuk mengambil jalan pintas, terutama politik uang. Usai melewati drama konstitusional yang nantinya akan diikuti oleh ketiga paslon, apapun hasil akhirnya, diharapkan rakyat Jakarta tak terpecah belah. Hanya karena beda pilihan politik, bukan berarti harus berkonflik. Pertanyaannya, mampukah Pramono Rano bekerja sama dengan pemerintah pusat jika nanti sudah dilantik? Saya Gibi Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.